juga titik satu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai berbagai politik. Dan kali ini kita tidak ditemani oleh Ina selaku Kepala DKRI. Dan kita di sekolah juga ada orang-orang yang memang kita amanahkan untuk memantau keadaan ini. Artinya ada guru-guru tertentu yang dia mungkin dalam pembentukan etika atau secara apa dia lebih bagus dari yang lain. Itu yang akan memantau, dan kita share dulu sama yayasan sama yang tadi punya wewenang itu selalu bisa mengambil sebuah keputusan. Ada yang menjadi kerjasama sekolah dengan yayasan dia. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah biasanya yang pasti kalau saya sendiri, kalau saya ada di lokasi di sekolah biasanya pengamatan ya. Dan pengamatan itu bisa kita lakukan sendiri. Setelah adanya pengamatan ya kita lakukan apa istilahnya? Catat. Ketika menemukan ada kondisi-kondisi pelanggaran etika itu bisa jadi kalau kita catat dan kita tidak sempat langsung evaluasi, kita akan lupa dan akan terus terjadi seperti itu. Dicatat, baru kemudian jika ada waktu yang tepat baru kita klarifikasi. Iya. Artinya gini, untuk apa terkait catatan kita bahwa hal apa saja yang dilakukan terkait dengan permasalahan terjadi. Ya, Ibu, sebenarnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Biasanya kita melakukan bimbingan personal. Jadi istilahnya ketika melihat ada suatu pelanggaran, apakah guru yang tidak bersikap baik dengan anak atau guru yang tidak bersikap baik dengan wali murid ataupun antar guru, kita kan nggak mungkin langsung misalnya di kalangan. Biasanya kita
keputusan lain. akan dibagi seperti itu ya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah kita? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Dia tergantung ya, tergantung perkara etikanya seperti apa. Ada yang memang langsung ditegur, walaupun mungkin nanti langsungnya nggak langsung di depan orang ramai, tapi kadang-kadang saya juga menggunakan pemanfaatan media. Bisa sangat menemukan di lapangan ada guru melakukan pelanggaran apa yang biayanya nggak mungkin saya tunda gitu, harus segera ditegur. Itu biasanya saya menggunakan WhatsApp pribadi ya, kemudian di guru, karena ada kondisi-kondisi dia nggak bisa ditunda, harus disampaikan dulu. Ada juga yang dia menggunakan prosedur, yang menggunakan prosedur itu mungkin sesuatu yang bisa ditunda. Kalau yang bisa ditunda itu kita lakukan prosedur. Prosedurnya diantaranya yang pertama tabayun ya, atau klarifikasi terhadap apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat. Jadi jangan langsung memvonis, tanyakan dulu kenapa begini atau kenapa begitu, baru nanti pengambilan keputusan. Berarti ini ada keterkadang semua masalah yang harus kita selesaikan, ada juga masalah yang perlu kita jadwalkan ya. Baik Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangan itu banyak sekali tantangan. Pertama itu adalah ketika kita menerima informasi, kadang-kala informasi yang disampaikan oleh orang yang melaporkan atau yang misalnya ada orang yang dilaporkan, biasanya tidak sama. Biasanya kan orang yang dilaporkan itu lebih terkesan membela diri ya, seringnya begitu, sehingga memang ketika kita tidak berada di lokasi langsung ketika suatu peristiwa atau pelanggaran etika itu terjadi, ya kita harus istilahnya mencari bukti-bukti atau ada nggak orang lain yang melihat gitu. Jadi karena memang informasi yang berbeda biasanya kadang memang itu tidak mudah, dan bisa jadi jika ada yang tidak gitu maka akan ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ini tantangannya jadi kalau kita tidak menemukan informasi tidak akurat, akan ada yang mengambil keputusan dan akan ada yang merasa tidak adil ya. Ya baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membuat Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Ada. Kalau di sekolah kita itu kita memang ada PJ. Jadi setiap apa ya istilahnya aturan yang kita buat di sekolah itu kita ada meletakkan satu orang PJ. Misalnya kayak tadi masalah jadwal hadir, jadwal pulang, kita ada PJ yang memang setiap bulan dia melekat. Termasuk masalah etika ini. Masalah etika ini juga kita ada PJ. Ada orang yang dia memang tugasnya memantau ini memang disampaikan ke semua guru, dia tugasnya kayak gitu, memantau, sehingga memang dari orang yang kita amanahkan itulah kita menerima informasi dan Berarti memang ada yang diamanahkan. Karena kenapa perlu kan kita juga nggak selamanya ada di sekolah gitu. Jadi itu salah satu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan ini? kalau pengalaman yang paling nampak itu adalah pro kontra. Pro kontra artinya ketika kita mengambil keputusan itu kan biasanya ya nggak akan melihat semua orang. Kan ada orang yang merasa kok saya begini, ini tidak mendukung saya, sedangkan ada pihak yang lain merasa oh, itu bagus keputusan yang diambil karena itu sangat sesuai dengan hukum dia.
wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin bersama Kepala Sekolah TK Khairul Umma Ibu Nur Aina dan saya sebagai administrasi calon guru penggerak angkatan 8 mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.